Ketika membahas negara Filipina, bisa dipastikan bahwa Filipina adalah representasi negara penganut Kristen Katolik. Selanjutnya, jika ditanya apa agama resmi mayoritas orang Filipina, pasti banyak yang sudah tahu bahwa Filipina didominasi oleh komunitas Kristen Katolik, meskipun realitanya Filipina adalah penganut negara sekuler. Dalam pendidikan sejarah Filipina sendiri, kurang ditekankan untuk menceritakan sejarah masuknya Islam ke negara mereka. Sebaliknya, justru banyak perhatian diberikan pengetahuan tentang kedatangan orang-orang Spanyol ke negara mereka, yang juga membawa ajaran Kristen. Sedangkan dari pendatang Muslim Spanyol nyaris tidak pernah diajarkan dari generasi ke generasi. Sehingga, generasi muda hanya tahu bahwa sejarah negara hanya terpaut dengan pendatang Kristen. Melihat perubahan yang terjadi di Filipina sendiri untuk saat ini, yang ternyata menjadi salah satu negara yang paling terbuka terhadap kaum pelangi di Asia Tenggara, tentu sulit bagi kita untuk belajar Islam di sana, bahwa sejatinya pada suatu waktu Islam benar-benar berakar lebih awal, di negara yang mayoritas penduduknya Kristen Katolik tersebut. Sebelum kedatangan bangsa Spanyol tahun 1565, Filipina adalah negeri Muslim, dengan populasi Muslim mencapai 98% yang masuk wilayah Kesultanan Brunei, hingga semuanya berubah setelah kedatangan penjajah Kristen Spanyol. Edisi kali ini kita akan membahas tentang sejarah Islam di Filipina, yang dikaburkan dalam sejarah peradaban Islam dunia, khususnya di Asia Tenggara. Filipina merupakan negara di kawasan Asia Tenggara yang pada zaman dahulu memiliki populasi Muslim sangat besar, yakni mencapai angka 98%. Kita juga akan bahas bagaimana pola pengaburan sejarah Islam ini dimanipulasi, serta siapa sebenarnya pihak di balik penghapusan Islam di negara Filipina, sehingga hampir-hampir identitas Islam hilang di negara tersebut. Kedatangan Islam pada abad ke-14. 200 tahun sebelum kedatangan misionaris Kristen ke Filipina, Islam telah memperkenalkan sekelompok pedagang Muslim ke daerah Mindanao dan Kepulauan Sulu yang merupakan lokasi perdagangan penting saat itu. Menurut catatan sejarah, awal kedatangan pedagang Arab berada di Pulau Jolo, yaitu salah satu pulau yang ada di Kepulauan Sulu, yang tercatat terjadi pada tahun 1275. Namun, baru setelah hampir 100 tahun, Islam benar-benar berakar di Filipina. Semua berawal dari kedatangan seorang saudagar Muslim bernama Syekh Karim Al-Mahdum pada tahun 1380, yang membuka hati masyarakat Tausug untuk menerima hidayah Islam. Perlu diketahui bahwa Tausug sekarang dikenal sebagai orang Moro. Peran Syekh Karim begitu besar dalam menyebarkan Islam di provinsi selatan Filipina, sehingga ia berhasil membangun masjid pertama di daerah yang sekarang dikenal sebagai Masjid Karim Al-Mahdum, yang terletak di wilayah otonomi Mindanao. Setelah Jolo berkembang pesat sebagai pelabuhan ekonomi internasional saat itu, beberapa kesultanan berbasis Islam didirikan pada abad ke-15, seperti Kesultanan Sulu, Kesultanan Maguindanao, dan Kesultanan Lanao. Sampai pada suatu masa di mana keyakinan, cara hidup dan hukum yang dipraktikkan oleh masyarakat Filipina, semuanya merujuk pada ajaran Islam. Sehingga, dapat dipahami pula, bahwa syariat Islam telah mengatur kehidupan masyarakat Filipina secara umum. Artinya, Kesultanan Islam yang ada kala itu adalah representasi penerapan syariat Islam dalam skala wilayah atau negara. Peristiwa ini terjadi sebelum kedatangan bangsa Eropa yang beragama Kristen menginjakan kaki di bumi Filipina. Dengan demikian, leluhur penduduk Filipina adalah tidak lepas dari Muslim, yang pernah berjaya sebelum kedatangan bangsa Kristen Eropa. Masuknya bangsa Kristen Eropa ke wilayah Asia Tenggara. Pada tahun 1492, pemerintah Spanyol yang berhasil menggulingkan Kesultanan Islam Granada, yang telah berkuasa di wilayah tersebut sejak abad ke-8, menjadi titik awal kejatuhan Islam di Filipina.
Spanyol menyadari bahwa ada peluang bagi mereka untuk mendominasi kegiatan ekonomi, khususnya di wilayah yang belum dijelajahi, terutama di sekitar Asia Tenggara. Pada saat yang sama pula, mereka juga ingin menjalankan misi suci, yaitu menyebarkan ajaran Kristen di wilayah baru yang akan dikuasainya. Karena dua alasan itulah, Spanyol mulai menjelajahi benua Asia. Kisah jatuhnya Kesultanan-Kesultanan Islam di Filipina sejatinya dimulai sekitar tahun 1500, yaitu pasca terjadi perang antara Sultan Brunei dengan Kerajaan Tondo, yang menguasai lokasi kota Manila sekarang. Pemerintahan Brunei saat itu merupakan pemerintahan terbesar di Filipina. Setelah mengalahkan pemerintah Tondo, Sultan Brunei menyetujui pembukaan pemerintahan baru yang disebut Manila, yang berada di bawah naungan pemerintahan Brunei. Para pemimpin pemerintahan Tondo yang kalah juga diizinkan untuk pindah ke lokasi lain. Era pemerintahan Raja Sulaiman pertama, sebagai saudara Sultan Brunei saat itu, yang naik menjadi penguasa Kesultanan Islam pertama Manila. Bangsa Kristen Spanyol memasuki Manila. Ekspedisi Spanyol yang kerjasama dengan orang Meksiko yang diketuai oleh Miguel López de Legazpi diberikan tanggung jawab, yaitu membuka satu kawasan operasi baru, bagi memudahkan kerajaan Spanyol untuk meluaskan pengaruh mereka di sekitaran Asia. Selepas beberapa ekspedisi gagal menemui tempat yang sesuai, Legazpi selanjutnya mengarahkan agar dua pegawai tentara yang bernama Martin de Goiti dan Juan de Salcedo untuk menuju ke Manila, untuk membahas usulan pembukaan benteng Spanyol dengan pemerintah Manila. Pada tanggal 8 Mei tahun 1570, delegasi de Goiti tiba di Teluk Manila, Luzon menyampaikan keinginan pemerintah Spanyol untuk bekerja sama. Setelah upaya perundingan kerjasama gagal mencapai kesepakatan, maka situasi antar kedua belah pihak semakin memanas. Akibatnya, konflik antara pribumi dengan bangsa Spanyol terjadi. Raja Sulaiman III dan Raja Matanda yang saat itu menjadi rekan penguasa Manila, harus bergabung dengan Lakan Dula dari pemerintahan Tondo, untuk membentuk koalisi pemerintahan Filipina menghadapi kekuatan armada Spanyol. Perlawanan penduduk setempat melawan pendatang Kristen Spanyol pun tak terelakkan, maka terjadilah pertempuran yang sengit di antara kedua belah pihak. Di video selanjutnya akan kita bahas tentang kejatuhan kota Manila, akibat serangan kaum penjajah yaitu Kristen Spanyol. Kita juga akan membahas bagaimana cara kotor kaum penjajah ini, yaitu dalam mengubah keyakinan penduduk setempat, yang sebelumnya mayoritas Islam menjadi Kristen. Di samping itu, kita juga akan membahas bahwa ternyata masih ada kaum muslimin di sana yang sering disebut dengan masyarakat Muslim Tausug, yang secara silsilah adalah keturunan dari pejuang Muslim kala itu, yang tidak bisa dimurtadkan hingga sampai saat ini. Selama ratusan tahun, orang Tausug atau Moro mempertahankan wilayah mereka dari kekuasaan Spanyol, sehingga menyebabkan kerugian besar yang harus ditanggung oleh pemerintah Spanyol. Merekalah yang mampu bertahan hingga saat ini, di tengah pemurtadan yang terjadi secara turun-temurun sejak masa leluhurnya. Di video sebelumnya sudah kita bahas tentang awal masuknya Islam di Filipina, hingga banyaknya kesultanan Islam yang mendominasi daerah ini.
Sampai pada satu masa yaitu kedatangan bangsa Eropa, dalam hal ini adalah Spanyol yang mencoba untuk menduduki wilayah yang mayoritas Muslim tersebut, serta berupaya untuk mengubah keyakinan penduduk setempat. Selanjutnya, akan kita bahas tentang kejatuhan Manila, serta upaya pemurtadan yang dilakukan oleh kaum pendatang ini. Kita juga akan bahas tentang perjanjian Prancis yang melibatkan Amerika, hingga membahas sebuah komunitas Muslim yang tidak bisa dilumpuhkan hingga saat ini. Jatuhnya Manila atas serangan kaum Kristen Spanyol. Beberapa peperangan mulai pecah setelah itu, namun, posisi Manila masih kuat dan berhasil dipertahankan oleh Raja Sulaiman ketiga beserta pasukannya. Melihat kondisi pertahanan penduduk setempat yang tangguh, Legazpi yang sangat berambisi dalam menguasai lokasi Manila, akhirnya memutuskan untuk memimpin sendiri seluruh kekuatan perang mereka. Perlu diketahui pula bahwa pasukan Spanyol pada saat itu juga diperkuat oleh penduduk setempat, yang juga memusuhi pemerintah Brunei. Artinya, ada pihak pribumi yang justru bergabung bersama pasukan Spanyol dalam melakukan penyerangan. Perang besar-besaran berikutnya, akhirnya mengakibatkan kekalahan kerajaan gabungan, yaitu Manila dan Tondo, yang dari penyerangan ini menyebabkan Manila dinyatakan jatuh ke tangan Spanyol sebagai koloni. Tepatnya pada tanggal 19 Mei tahun 1571. Bahkan, menurut catatan sejarah, kubu pemerintahan Manila saat itu juga dihancurkan total oleh tentara Spanyol. Di wilayah yang sama pula, pemerintah Spanyol juga membangun benteng Intramuros, yang digunakan sebagai tanda penguasaan mereka atas Manila, dan dijadikan sebagai simbol atas jatuhnya pemerintahan Islam di daerah tersebut, dan selanjutnya digantikan oleh pemerintahan yang berdasarkan ajaran Kristen. Selanjutnya, penyebaran ajaran Kristen mulai dimobilisasi dan digencarkan. Hal ini sejalan dengan keinginan Spanyol, yang juga ingin memperluas agama Kristen di wilayah sini, setelah menguasai wilayahnya. Pemimpin setempat berhasil dimurtadkan. Setelah runtuhnya Manila, penguasa yang ada yaitu Raja Sulaiman ketiga, Raja Matanda dan Lakandula, tidak melanjutkan upaya mereka untuk merebut kembali Manila. Namun, perjuangan mereka dilanjutkan oleh pasukan tentara di bawah komando seorang pemimpin bernama Torik Sulaiman, yang mencoba merebut kembali Manila pada tanggal 3 Juni tahun 1571, tetapi upaya itu berhasil digagalkan oleh pasukan Spanyol. Kekalahan pasukan Torik Sulaiman tersebut juga menandai berakhirnya segala bentuk perlawanan, khususnya dari komunitas Muslim setempat terhadap pendudukan Kristen Spanyol di Manila. Akhirnya, pada tanggal 24 Juni tahun 1571, Legazpi juga berhasil membuat perjanjian damai, sebagai hasil negosiasi antara semua penguasa setempat yaitu Manila dan Tondo. Untuk memfasilitasi kerjasamanya, Legazpi juga menawarkan putranya untuk dinikahkan dengan putra Lakandula sebagai tanda ketulusan, yang akan menutup kerjasama Spanyol dan penduduk setempat. Tawaran itu pun akhirnya diterima oleh Lakandula, yang memang tidak ada pilihan lain. Sementara itu, salah satu anak angkat Raja Sulaiman ketiga juga berhasil dibujuk oleh Legazpi untuk menerima ajaran Kristen, sehingga mengubah namanya menjadi Augustin de Legazpi, yang mengambil nama keluarga Legazpi itu sendiri. Augustin yang berhasil dimurtadkan tersebut akhirnya diangkat menjadi penguasa kerajaan Tondo setelah kematian Lakandula.
Meski Manila jatuh ke tangan Spanyol, beberapa wilayah lain yang dikuasai orang Tausug gagal ditaklukkan. Meskipun demikian, pemerintah Spanyol sendiri menyatakan bahwa seluruh tanah Filipina menjadi milik pemerintah Spanyol, termasuk wilayah yang dikuasai orang Tausug, yang sejatinya tidak menerima klaim sepihak Spanyol tersebut. Bahkan, selama ratusan tahun, orang Tausug atau Moro mempertahankan wilayah mereka dari kekuasaan Spanyol, yang akibat dari perlawanan ini menyebabkan kerugian besar yang harus ditanggung oleh pemerintah Spanyol sendiri. Upaya penyebaran agama Kristen di daerah-daerah tersebut terus menghadapi ragam tantangan, khususnya dari Muslim Tausug. Spanyol merasa heran, meski sering digempur berkali-kali, justru posisi Islam di daerah tersebut malah semakin kuat. Bahkan, masyarakat Tausug semakin lantang dan mulai menunjukkan penguatan semangat jihad, yang justru semakin kuat. Upaya Spanyol untuk menjalin hubungan dengan Kesultanan Islam yang tersisa di daerah itu menemui kegagalan dan sia-sia, sampai Spanyol putus asa dan menghentikan semua upaya mereka. Di sisi lain, menyusul kekalahan Amerika Serikat dalam Perang Amerika dan Spanyol, Spanyol mulai menghadapi masalah, yaitu menurunnya kemampuan finansial yang menyulitkan pengelolaan wilayah koloninya, termasuk wilayah barunya. Menyikapi hal tersebut, Spanyol memulai pembicaraan dengan Amerika Serikat untuk mencari jalan keluar, dan berujung pada Perjanjian Paris, yang ditandatangani pada tanggal 10 Desember tahun 1898. Dalam perjanjian itu, Spanyol setuju untuk menyerahkan semua koloni mereka ke Amerika Serikat, dengan pembayaran kompensasi yang disepakati. Perjanjian itu juga secara simbolis menandai berakhirnya kerajaan Spanyol, dan awal kebangkitan Amerika Serikat sebagai kekuatan dunia yang baru. Atas perubahan tersebut, secara tidak langsung, Filipina menjadi salah satu wilayah yang berpindah tangan, dari satu kekuatan ke kekuatan lainnya, yaitu Amerika. Dihadiahkan kepada Amerika Serikat. Setelah berpindah tangan, Amerika Serikat bertanggung jawab untuk menangani Kesultanan Sulu yang masih kuat di Filipina Selatan. Hampir 3 tahun terjadi peperangan, antara kedua belah pihak berlangsung. Baru pada tanggal 2 Juli tahun 1902, Amerika Serikat menyatakan perang telah berhasil diakhiri, setelah upaya menuju kemerdekaan Filipina diizinkan untuk dimulai. Penguasaan militer pimpinan Amerika Serikat atas Filipina meski gagal mengambil alih terpaksa diakui telah melemahkan Kesultanan Sulu. Padahal, konflik dengan Kesultanan Sulu masih berlangsung hampir 20 tahun. Sebagai hadiah terakhir dari Amerika Serikat kepada Kesultanan Sulu yang gigih, dalam deklarasi kemerdekaan Filipina, Provinsi Sulu secara resmi dinyatakan sebagai bagian dari koloni pemerintah Filipina yang independen, sama seperti deklarasi yang dibuat oleh Spanyol sebelumnya, yang menyatakan bahwa Provinsi Sulu tidak bisa dilumpuhkan. Deklarasi ini menjadi titik awal konflik antara umat Islam di Filipina bagian selatan dengan pemerintah Filipina yang berlanjut hingga saat ini. Meski kini mayoritas penduduk Filipina beragama Kristen, di provinsi-provinsi yang mayoritas penduduknya beragama Islam khususnya di bagian selatan Filipina, tetap merayakan hari peringatan Syekh Karim Al-Mahdum, karena jasa-jasanya dalam memperkenalkan Islam di tanah Filipina, yang terjadi setiap tanggal 7 November. Pada tahun 2013, Provinsi Otonomi Mindanao menetapkan kebijakan resmi, untuk melindungi warisan yang dibawa oleh Syekh Karim, yang menyatakan tanggal 7 November setiap tahun sebagai hari libur resmi. Peristiwa ini setidaknya untuk mengingatkan generasi masa depan, tentang sejarah Islam di komunitas mereka yang mencoba untuk dihapus. Bangsa Moro mendiami wilayah selatan Filipina khususnya Pulau Mindanao, Kepulauan Sulu, Palawan dan Basilan. Mereka umumnya memeluk Islam,
bangsa Moro terdiri atas 13 suku etno-religius yang disatukan kesamaan agama. Sebutan Moro awalnya dipakai orang-orang Spanyol untuk merujuk pada kaum muslimin yang menghuni wilayah selatan Filipina. Istilah Moro sendiri diambil dari kata Mor yang berarti orang buta huruf, jahat, tidak bertuhan, dan pembunuh. Muslim Filipina yang tidak mau memeluk Kristen Katolik, ketika itu melarikan diri ke bagian wilayah selatan Filipina. Mereka berhasil membuat pertahanan yang kuat dan terus melawan Spanyol lewat perang gerilya. Kemudian Spanyol memberi nama kaum Muslim Filipina dengan nama orang Moro. Nama ini diambil dari sebutan kepada keturunan Arab Spanyol yang beragama Islam, yang dahulu menguasai Andalusia Spanyol, yaitu orang Mor. Kebiasaan itu juga diterapkan pada kaum muslimin di negeri-negeri luar, termasuk Filipina. Siapa saja yang menolak kolonialisme Spanyol, dijulukinya bangsa Mor atau Moro. Dengan demikian, ada perspektif orientalisme di balik penamaan itu. Bangsa Spanyol memandang orang-orang Islam di Filipina sebagai orang lain yang berbahaya. Seperti pemaparan sebelumnya bahwa hanya dalam kurun 4 tahun, kota Manila berhasil direbut oleh pasukan Katolik Spanyol. Mereka lalu menggunakan cara penindasan dan kekerasan untuk memaksa warga Muslim di kota itu untuk berpindah keyakinan. Spanyol juga merekrut Indo-Kristen atau orang Filipina yang sudah masuk Kristen, untuk memerangi kaum Muslim yang sebenarnya saudara sebangsa mereka. Gerakan Kristenisasi ini dilakukan secara massal dan masif, terutama di wilayah Filipina Utara dan Tengah. Akibatnya, secara perlahan jumlah umat Muslim terus mengalami penurunan secara signifikan. Perjuangan kaum Muslim memerangi Spanyol dan orang Indo-Kristen berlanjut hingga 1898. Akibat penindasan itu, Filipina pun kini menjadi negara dengan penduduk mayoritas pemeluk Kristen. Kondisi Filipina saat ini sungguh sangat memprihatinkan. Negeri yang dahulu 98% warganya Muslim telah berubah negara Kristen. Populasi pemeluk Islam hanya bersisa 5%. Populasi Kristen 90%, sisanya memeluk Buddha dan ateis. Namun, semakin kesini perjuangan Muslim Tausuk atau Moro ini tetap berlanjut, meski banyak tantangan, maupun stempel buruk yang sengaja disematkan kepada mereka. Mereka berkehendak memadamkan cahaya agama Allah dengan mulut lewat ucapan-ucapan mereka, dan Allah tidak menghendaki selain menyempurnakan cahayanya, walaupun orang-orang kafir tidak menyukainya. Quran Surat At-Taubah ayat 32. Lokasi geografis menyebabkan Filipina secara berangsur-angsur ditarik ke dalam perdagangan maritim internasional yang membentang dari Laut Merah hingga Laut Cina. Dari abad ke-9 sampai awal abad ke-16, perdagangan ini hampir seluruhnya dikontrol oleh saudagar-saudagar Islam. Dalam bukunya, Dinamika Islam di Filipina, Kaisar Adib Majul, 1989, menulis bahwa dalam sejarah diketahui pedagang Islam telah mengunjungi Kalimantan pada abad ke-10, dan beberapa di antaranya menetap di Sulu pada awal abad ke-13. Pada masa itu, pedagang Islam sering singgah di Kepulauan Filipina dalam perjalanan mereka ke utara menuju Cina. Pada abad selanjutnya, para pendakwa Islam, Mahdumin, dari Kepulauan Indonesia yang berdekatan dengan Sulu, dalam penyebaran agama, Mahdumin ini niscaya dipengaruhi oleh Sufisme, yang mengajarkan unsur-unsur dasar Islam dan mendirikan masjid-masjid sederhana. Pada akhir dasawarsa abad ke-14, ketika sisa-sisa kerajaan Sriwijaya sedang disapu bersih oleh Majapahit,
banyak pangeran dan prajurit Sumatera melarikan diri ke berbagai bagian dari dunia Melayu. Berbagai tarsila menceritakan tentang seorang pangeran Sumatera dengan para menteri dan pengikutnya, yang mendarat di Buansa di Pulau Jolo untuk mendirikan kerajaan. Mereka dihadapi para pribumi Islam dan pecahlah pertempuran. Laporan itu tidak jelas mengenai kemungkinan menangnya Baguinda. Mereka hanya menceritakan bahwa para pemimpin setempat menyambutnya dengan baik, ketika dia mengidentifikasikan dirinya dan para pengikutnya sebagai orang Islam. Baguinda menjadi seorang raja lokal dan kawin dengan wanita Islam pribumi. Menurut legenda Sulu, beberapa tahun kemudian, seorang Arab mengadakan perjalanan dari Sumatera dan Kalimantan ke Buansa. Ia mengawini anak perempuan Baguinda dan mendirikan kesultanan pada kira-kira tahun 1450. Maka semua Sultan Sulu menyatakan sebagai keturunan dari Sultan pertama itu. Ketika Malaka berada pada puncak kejayaannya, dan bahkan telah menjadi pusat penyebaran teologi Islam, banyak khatib bermigrasi ke kepulauan Melayu lainnya untuk menyebarkan keyakinannya. Namun, pada tahun 1511, pusat perniagaan Islam internasional ini jatuh ke tangan Portugis. Akibatnya, para anggota keluarga raja melarikan diri ke daerah lain sebagai pengungsi. Beberapa di antaranya mendirikan kerajaan-kerajaan baru, kemungkinan termasuk sebuah kerajaan di sepanjang pantai barat Mindanao. Para pendiri dan para penerusnya mulai membentangkan kekuasaan mereka ke arah selatan, yang sekarang menjadi Provinsi Cotabato. Jatuhnya Malaka mendorong Bruni untuk muncul ke pentas berbagai kekuatan kelautan dan perniagaan Melayu yang terkemuka. Pada tahun 1520, jumlah pedagang dan khatib Islam Kalimantan yang tiba di Filipina meningkat. Juga pada waktu itu Manila telah menjadi sebuah kerajaan Islam di bawah pemerintah Datu atau Raja, yang merupakan sanak Sultan Brunei. In 1521, when Magellan landed in cross of Christianity, but also claimed ownership of land. Kedatangan orang-orang Spanyol di Filipina pada tahun 1565 yang bertujuan untuk mendirikan koloni, dan memasukkan penduduknya ke dalam penyebaran agama Kristen, memang dirasa penting dilakukan untuk menghalangi penyebaran Islam, yang selanjutnya ke utara Kalimantan dan ke selatan Filipina, yaitu arah Luzon dan Kepulauan Visaysan. Sejak saat itulah, penyebaran Islam terbatas hanya sampai ke Kepulauan Sulu dan Mindanao sebelah barat. Dengan beragam kekerasan, persuasi atau menundukkan secara halus dengan hadiah-hadiah, orang Spanyol dapat memperluas kedaulatannya ke seluruh perkampungan atau barangnya Filipina yang terpencar-pencar secara luas. Namun, mereka mendapat perlawanan sengit sekurang-kurangnya dari 3 kesultanan di selatan, yaitu Kesultanan Sulu, Kesultanan Maguindanao, dan Kesultanan Buayan, yang telah memiliki kesatuan politik dan telah dikembangkan jauh melebihi struktur baranga yang sederhana. Menghadapi hal tersebut, orang Spanyol pun mengeluarkan semua tenaga dan sumber dayanya untuk menjajah dan mengusahakan orang Islam untuk berpindah ke dalam agama mereka. Dan kebencian mereka terhadap Islam dan lembaga-lembaganya semakin bertambah dengan gagalnya usaha mereka. Orang Spanyol juga memaksa kaum pribumi yang telah memasuki agamanya untuk menjadi sekutu mereka dalam pertempuran. Kaum pribumi ini digunakan sebagai pendayung, pelempar tombak, atau prajurit-prajurit untuk menyerang perkampungan-perkampungan dan benteng-benteng Islam. Mereka diindoktrinasi dengan kepercayaan bahwa mereka sedang melakukan pelayanan agama. Kaum Indo-Kristen ini kemudian dihadapkan untuk melawan Moro, sebutan ketika orang Spanyol datang ke Filipina pada paruh kedua abad ke-16. Mereka menggunakan istilah Moro ini untuk menamakan penduduk yang beragama Islam yang membandel. Dengan demikian, perang salib dari Eropa di abad pertengahan itu diperluas sampai ke Kepulauan Melayu.
Rentetan perang panjang antara orang-orang Spanyol dan Islam dinamakan Perang Moro, dan dilanjutkan terus sampai senjanya kekuasaan Spanyol di Filipina. Hasil perang antara orang Spanyol dan orang Islam atau Perang Moro itu telah mengakibatkan ketegangan dan konflik yang terjadi antara orang-orang Kristen dan Islam Filipina. Ekspedisi militer Spanyol tersebut menghancurkan komunitas-komunitas Islam yang ada, dan daerah-daerah pertanian serta ribuan perahu nelayan, mengacaukan penghidupan dan perekonomian kaum petani, nelayan, dan pedagang-pedagang Muslim. Selama banyak dilakukan ekspedisi, kota-kota Islam yang lebih besar sengaja dikosongkan penduduknya, karena kalau berpenduduk, warga kota tersebut pasti dibinasakan atau bahkan diperbudak oleh Kristen Spanyol. Sebagai perlawanan dari kaum Muslim, orang-orang Islam juga menyerang perkampungan-perkampungan pesisir orang Spanyol dan menghancurkannya. Akibatnya, ribuan pribumi Kristen dibawa lari untuk dijual di pasar-pasar budak, sehingga sebutan orang Moro memperoleh konotasi perompak barbar dan pedagang budak. Hal ini dilakukan kepada mereka karena dianggap sebagai pengkhianat dan membantu penjajah di bumi Filipina, sehingga tindakan ini tepat dilakukan sebagai pelajaran. Kekuatan motivasi di balik peperangan ini adalah perbedaan agama. Pemerintah kolonial Spanyol dan penguasa gerejawi mengadakan indoktrinasi terhadap kaum pribumi yang dikristenkan, dengan keyakinan bahwa orang-orang Islam adalah musuh yang mendarah daging bagi agama baru mereka. Misa TDU diselenggarakan mengikuti kemenangan-kemenangan besar orang Spanyol. Selama perayaan kemenangan orang Spanyol pada tahun 1637, para Jesuit Spanyol menyajikan sebuah sandiwara Moro-Moro. Kekalahan Islam selalu dimainkan dalam sandiwara ini, dan ceritanya sering diakhiri dengan perubahan agama seorang pemimpin Islam, atau anak perempuannya jatuh cinta kepada para perwira Spanyol yang berani dan tampan. Orang Spanyol digambarkan sebagai pria yang mulia, yang menjadi contoh kebijakan Kristen. Sedangkan, orang Moro digambarkan sebagai pria yang buruk, ceroboh, curang, tak dapat dipercaya, dan fanatik. Semua kota besar akhirnya mempertunjukkan sandiwara yang demikian dalam pesta-pesta, untuk menghormati orang suci yang dijadikan pelindung mereka. Sandiwara Moro-Moro menjadi bagian dari aktivitas kultural kota-kota, dan dipergunakan sebagai alat propaganda untuk mempromosikan citra negatif dari orang-orang Moro dan semua orang Islam. Sekalipun, setelah kemunduran rezim Spanyol hingga berakhirnya Perang Jepang-Amerika, sandiwara ini masih dipertunjukkan di provinsi-provinsi di Filipina. Banyak dari generasi Filipina yang lebih tua dapat mengingat dengan jelas. Mungkin sikap dari kebanyakan orang Filipina terhadap orang Moro sekarang telah dibentuk atau dipengaruhi oleh gambaran sandiwara Moro-Moro ini, yang ditanamkan dalam diri mereka selama masa kanak-kanak. Saingan kaum pendeta Spanyol adalah para mubalik yang mengutuk orang Spanyol, dan kaum pribumi bawahannya yang telah dikristenkan, sebagai musuh Islam dan sebagai yang terhukum dalam kutukan abadi. Orang-orang Spanyol dicemoohkan sebagai pemakan babi atau tak bermoral, dan perampok yang rakus, yang telah datang ke Filipina untuk menguras apa saja yang di negerinya tak ada. Sedangkan pribumi Kristen dicemooh sebagai pelayan, yang menjadi boneka-boneka belaka, dan yang digunakan oleh orang Spanyol untuk tujuan imperialistisnya. Pengkhianatan oleh kaum pribumi Filipina akan selalu diingat oleh orang Islam Moro, karena mereka pernah mengakui bahwa dua kelompok itu berasal dari keturunan yang sama. Selama berlangsungnya peperangan Moro dan strategi Spanyol dalam memecah belah dan menaklukkan, telah meninggalkan warisan sikap-sikap yang pahit, yang tidak dapat dihapus dalam beberapa generasi. Kepahitan ini masih berlangsung dalam beberapa golongan penduduk Filipina. Sebuah sejarah bangsa yang akan selalu terukir dalam tinta sejarah peradaban umat manusia. Perbedaan jelas sebuah penyebaran agama baru di wilayah yang baru, satunya dengan penjajahan dan satunya dengan kulturisasi. In
And I would call everybody, the natives, our forefathers, we would call them Filipino o King Philip. Ito ang si Magellan katrabaho.